Halo teman sahabat kecilku, sahabat yang soleh soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Moga-moga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai belajar tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Kita belajar yang terakhir untuk pekan online. Kita masuk subtema 4. Semangat selalu dalam belajar, tingkatkan terus dan tetap konsentrasi belajar. Baik teman-teman, anak yang soleh dan soleha, pekan ini kita masuk ke pekan online, yaitu subtema 4, bermain di tempat wisata. Perhatikan ya, nanti di dalam pelajaran yang akan kita pelajari ini, kita berusaha melihat ya tentang gambar yang kalian lihat di sekitar kalian. Gambar bisa juga benda ya. Keragaman benda itu bisa kalian amati dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu A. Benda yang kalian lihat apa saja. Benda itu bisa benda padat, cair, ataupun gas. Benda yang dilihat itu macam-macam ya. Ada kursi, ada botol air minum, ada susu coklat. Nah, ciri-ciri bendanya apa? Bendanya berbentuk lingkaran, kotak, atau persegi. Yang C, wujud bendanya apa? Wujud benda ini bisa berupa wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Kegunaan bendanya apa saja? Kegunaan benda bisa untuk diminum, bisa digunakan untuk menulis, bisa juga kegunaan bendanya untuk untuk bermain, kayak namanya balon udara. Balon udara yang kita lihat atau pernah kita beli, yang kita miliki kalau kita lagi ikut ayah bunda pergi ke pasar, kan biasanya ada yang jual balon udara yang bentuknya macam-macam. Itu bisa kalian amati benda-benda tersebut di lingkungan sekitar kita. Yang akan kita pelajari di dalam materi ini, satu ya, keragaman benda dapat diketahui melalui pengamatan gambar dan teks cerita ya. Kalau yang poin pertama ini, kita bisa melihat karena zonanya sekarang ini yaitu bermain di tempat wisata, yang akan kita pelajari kebanyakan tempat-tempat wisata. Nanti di situ benda apa saja yang kita lihat di tempat wisata? Mungkin ada pohon, ada orang jual es, atau orang jual mainan. Bendanya bermacam-macam. Terus bisa melihat juga teks cerita. Di situ juga ada teks ceritanya. Yang di halaman Bupena halaman 150 ada di situ wisata ke kebun raya. Nanti kalian baca, kalian bisa juga nanti untuk latihan di rumah. Kalau sudah dibaca, soal-soalnya bisa dikerjakan. Selanjutnya, yang poin kedua, setelah membaca teks, kita juga dapat membuat pertanyaan. Pertanyaan itu biasanya kita harus membaca dulu teksnya ya. Ingat, membuat pertanyaan itu ada yang menunjukkan seperti di pembelajaran subtema 3 kemarin ya. Pak Ruli ulangin, di subtema 3 kemarin untuk membuat pertanyaan ya, kata tanya apa itu menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan, di mana tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kapan itu mempunyai arti waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Siapa itu menanyakan orang atau pelaku. Mengapa menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Bagaimana menanyakan
tentang keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Yang terakhir, berapa itu menanyakan banyak atau jumlah atau satuan. Kalian nanti bisa melihat di halaman 125 ya, untuk membuat poin yang kedua. Ya, untuk membuat poin kedua ini bisa dilihat di halaman 125. Terus yang ketiga, ingat kembali penggunaan kata tanya yang sesuai. Yang sudah Pak Rudi sampaikan, lihat untuk membuat kata tanya itu lihat situasi yang ada di sekitar kalian. Contohnya itu tempat wisata atau teks cerita yang ada di buku. Untuk membuat kalimat tentang keragaman benda, kita dapat dibuat menjadi sebuah kalimat. Sebelum membuat kalimat, ketahuilah makna kata terlebih dahulu. Perhatikan contohnya. Di situ contohnya yaitu jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit itu adalah mainan bergerak yang bisa turun naik. Terus kata bangku, benda untuk tempat duduk. Contoh kalimatnya seperti ini, ya. Di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Nah, itu setelah kalian mengetahui kata atau keragaman jenis benda, lalu kalian artikan, bisa juga kalian nanti buat mainan, buat kalimat. Ya, buat kalimat. Seperti itu. Yang selanjutnya, ini kita masuk ke ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan yang sudah kita lihat di tempat wisata maupun teks yang ada di buku. Untuk dapat menuliskan ciri-ciri benda dengan baik, lakukan pengamatan dengan teliti. Yang sudah di awal Pak Rudi sampaikan, di sini ciri-ciri benda meliputi bentuk. Nah, ini bentuknya apa ini? Ya, bentuknya apa? Ya, bentuknya lingkaran. Warnanya apa? Hitam dan putih. Wujudnya, ya, wujudnya benda gas. Karena di dalam balon ini ada udara. Kegunaannya apa? Bola ini untuk ditendang, untuk bermain sepak bola. Nah, ini setelah kalian melakukan pengamatan, kalian bisa juga menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan. Setiap hari banyak benda yang bisa kita gunakan untuk pengamatan tersebut. Kita mulai dari kecil sampai sekarang bisa melihat dianugerahi mata yang bagus, mata yang cantik, kita gunakan untuk melihat yang baik. Bentuk dan kegunaannya bermacam-macam, ya. Bisa kita goes, itu namanya sepeda. Bisa kita tidurin, ada kasur, ada bantal. Bisa untuk menulis, itu buku tulis, ya. Atau bisa kita genggam, bisa untuk menelpon, itu berarti kegunaan handphone atau telepon. Berikutnya kalian dapat mengamati, setelah kalian amati untuk mengetahuinya lalu menuliskan hasil pengamatan tersebut. Nah, untuk mengetahui pengalaman tersebut, ya, nanti ada tugas yang untuk kalian kerjakan di rumah. Sebelum mulai mengerjakan tugas, kita identifikasi makna kata tentang keragaman benda ini. Ya, di dalam teks bacaan terdapat banyak informasi. Tanyakan pada guru kalian bila tidak mengetahui, atau bisa juga diskusi dengan orang tua jika menemui kata yang sulit. Setelah mengetahui makna kata tersebut, kalian bisa membuat kalimat menggunakan kata tersebut. Itu di pembelajaran yang depan sebelum kita mulai membuat tugas. Nanti tugas kalian yaitu mengerjakan halaman 159, menuliskan hasil pengamatan benda. Contohnya, ini bendanya bebas ya. Bendanya bebas, silakan kalian boleh meniru benda yang ada di halaman 159. Bisa bola bekel, penghapus, kapur tulis, mistar itu penggaris, krayon, ikat rambut, pensil, dan buku catatan. Ya, bendanya bebas.
Contohnya nama benda bola bekel. Ini gambarnya Pak Ruli sengaja tidak buat ya. Kita cukup mengetahui nama benda bola bekel, bentuknya bola ya atau lingkaran. Wujudnya benda padat, bentuk permukaannya halus. Kegunaan bola bekel untuk bermain bola bekel. Tugas kalian nanti ditulis di buku tulis dan dikirimkan hasilnya melalui dokumentasi foto, bisa dikirimkan ke Bapak Ibu guru masing-masing kelas ya. Kalau tugasnya sudah dikerjakan. Alhamdulillah belajar kita akhiri sekian. Nanti bila ada yang belum kalian ketahui, kalian bisa bertanya sama Bapak Ibu kalian, Bapak Ibu guru kalian, atau bisa juga sharing nanti dengan ayah bunda yang ada di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, utamakan sholat 5 waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.